Shalom, perkenalkan nama saya Sofika, biasa dipanggil Sofi. Saya dari Komsel area C5. Saya mau menyaksikan cinta Kristus kepada saya. Sebelumnya saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan saya menikah dengan orang Kristen. Banyak pergumulan terjadi di dalam keluarga saya, di dalam kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Dan di lain hari saya buka HP, di situ ada bisnis online dan saya ingin bergabung di situ. Di situ saya chatting sama orang tersebut dan banyak pertanyaan. Selang beberapa waktu kita sudah saling berkenalan, kita sudah saling dekat. Teman saya ini bilang ke saya, tanya, boleh tahu nggak kamu agamanya apa? Di situ saya bingung mau jawab apa, mau jawab agama ini kok saya nggak pernah melakukan perintah-perintahnya, mau jawab agama Kristen tapi saya nggak pernah berdoa sama siapa, saya nggak pernah diajak ke gereja sama suami saya. Nah, waktu itu teman saya berinisiatif mengajak saya ke gereja, yuk kita ke gereja. Minggu ini kamu ada waktu nggak? Puji Tuhan, ini bukan secara kebetulan. Waktu itu hari Minggu pas saya libur. Waktu itu Minggu pagi, dia dari Mejasem, dia datang ke tempat saya pagi-pagi jam 5 dan setengah 6 sudah sampai ke gereja. Di dalam ibadah itu saat pujian, nyanyian, saya cuma bisa menangis. Gimana ya, perasaan saya tumpahkan di situ dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, setelah selesai ibadah, Gembala Sidang Pak John dan almarhum Tante Christine mengajak saya mengobrol di ruangannya. Saya ditanya, suami kamu mana? Saya cerita sama Om John, suami saya Kristen Om, tapi dia tidak pernah mengajak saya ke gereja. Nah, yang mengajak gereja kamu siapa? Yang mengajak ke gereja adalah teman saya yang sebelumnya belum saya kenal sama sekali. Di situ tidak secara kebetulan, yang belum pernah kita kenal sekalipun Tuhan bisa pakai hambanya untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Setelah itu Om John bilang, doakan suami biar bisa ikut ke gereja. Di situ saya berdoa, setiap malam saya berdoa. Saya sudah punya keyakinan kepada siapa saya berdoa, kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus. Di situ puji Tuhan, di lain waktu, butuh waktu untuk menyelamatkan suami saya dan dia mau ke gereja. Akhirnya suami saya mau ikut ke gereja. Saya ajak anak saya ke sekolah minggu. Di situ kami ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan menyarankan supaya saya dan suami ikut SPK. Dan saya dan suami ikut SPK di angkatan 23. Di situ jamahan Tuhan luar biasa. Kami di situ ada pengampunan, ada pemulihan terjadi di keluarga kami. Itu karena kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Untuk menjaga gimana sih biar api dalam roh saya itu tidak padam, karena sebelumnya saya tidak percaya Tuhan. Saya imani, saya membaca firman dengan sungguh-sungguh dan saya pelajari firman itu, isi firman itu saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Saya membaca firman, bukan seperti yang dulu lagi yang membaca Alkitab dengan asal-asalan. Saya ikut berkomsel. Di situ di komsel itu saling mendoakan, saling menopang teman-teman kami. Pesan untuk jemaat GBI Asem 3, agar roh dalam diri kita selalu menyala-nyala, kita harus membaca firman, merenungkan firman, berdoa,
dan kita terlibat dalam doa-doa. Kalau saya sendiri untuk menjaga itu semua, saya mengikuti doa malam, doa pagi, doa puasa. Seperti yang Bu Esti katakan kepada saya, biar api itu selalu menyala-nyala dalam diri kita dan tidak pernah padam. Sekian kesaksian dari saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.